Sebagaimana kemisteriusan kiamat, kemunculan Imam Mahdi juga tak diketahui kapan waktunya. Namun, ada tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi berdasarkan hadis dan dalil lainnya. Muncul di akhir zaman, saat tampak kerusakan di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunculan Imam Mahdi adalah salah satu topik yang sangat penting dalam eskatologi Islam. Kajian tentang akhir zaman berikut mengenai beberapa ringkasan umum mengenai kemunculan Imam Mahdi, teman-teman. Kita langsung saja lihat ya videonya terlebih dahulu, teman-teman semua. Kisah sang khalifah akhir zaman. Assalamualaikum sahabat beriman, salam sejahtera untuk kita semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa solawat salam kita panjatkan kepada Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab hanya kepada beliaulah kita semua umat Muslim mendambakan syafaatnya. Saya ucapkan selamat datang di channel Cerita Islami. Terima kasih yang selalu mengikuti dan menyimak cerita kami. Semoga membawa kemanfaatan bagi anda semua. Allah. Siapakah sebenarnya Imam Mahdi? Seperti apa tanda-tanda kehadirannya? Salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman. Umat Islam meyakini bahawa hari kiamat pasti akan terjadi. Hanya saja, tak ada satupun makhluk yang tahu kapan waktu pasti datangnya hari kiamat. Namun begitu, Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk mengenai tanda-tanda kiamat. Dalam Al-Quran cukup banyak ayat yang membicarakan soal kedatangan kiamat. Rasulullah SAW atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala juga telah meriwayatkan cukup banyak tanda-tanda kiamat. Beberapa di antaranya menunjukkan bahawa kiamat sudah dekat. Mengutip salah satu tanda kiamat besar adalah kedatangan Imam Mahdi. Imam Mahdi bukanlah sebuah nama, melainkan gelar, di mana Imam artinya pemimpin dan Mahdi artinya orang yang mendapat petunjuk. Dalam artian dia adalah seseorang yang baik agamanya dan akan menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman. Lantas, kapan Imam Mahdi muncul? Sebagaimana kemisteriusan kiamat, kemunculan Imam Mahdi juga tak diketahui kapan waktunya. Namun, ada tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi berdasarkan hadis dan dalil lainnya. Muncul di akhir zaman, saat tampak kerusakan di bumi. Imam Mahdi hanya akan muncul di ujung dunia. Hari kiamat itu sendiri adalah rahasia Allah Ta'ala. Tidak ada yang tahu kapan penghakiman akan datang. Tetapi dalil menyatakan bahawa akhir dunia akan mendekati bumi yang rusak. Ini bisa berarti bencana alam yang konstan seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi dari well. Selain itu, orang juga bertengkar dan berperang tanpa henti. Nah, pada saat itulah Imam Mahdi akan muncul. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku. Ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa, ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Allah H.R. Ahmad. Ya. Kondisi umat Islam terasing. Pada akhir zaman, kondisi umat Islam menjadi terasing kembali, sama seperti saat pertama kali muncul. Pada saat Islam mulai pudar, inilah Imam Mahdi akan datang menyelamatkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Salah satu tanda-tanda kiamat sudah dekat adalah kemunculan bintang berekor. Dan apabila ini sudah terjadi dengan diikuti tanda lainnya, maka kemungkinan Imam Mahdi juga akan segera datang. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abdullah bin Abu Malikah, ia berkata, pada suatu pagi saya pergi kepada Ibnu Abbas, maka ia berkata, malam tadi aku tidak dapat tidur sampai pagi. Aku bertanya, apa sebabnya? Beliau menjawab, karena orang-orang berkata bahwa bintang berekor sudah terbit, maka saya cemas akan kedatangan asap, dukan, yang sudah mengetuk pintu sehingga saya tidak dapat tidur sampai pagi. Dalam suatu riwayat Muslim dijelaskan bahwa tanda menjelang kiamat menurut Islam adalah kondisi sungai Eufrat mengering dan peperangan terjadi di mana-mana. Sudah dekat suatu masa di mana sungai Eufrat akan menjadi surut airnya, lalu ternampak perbendaharaan daripada emas. Maka barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. H.R. Bukhari dan Muslim. Allah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi yang sekarang gembar-gembor khilafah, justru ketika Imam Mahdi muncul, ia khianat dan memusuhi Imam Mahdi.
Pantaskan diri dulu, nyalakan dulu cahaya iman di dadamu, perbaiki dulu amaliyah, hakikat syariatmu. Enggak usah muluk-muluk mau mendirikan khilafah. Enggak ada dalil dan ceritanya khilafah itu bisa dibuat-buat. Khilafah itu anugerah kun fayakun minallah, bukan buatan kelompok ormas Betul. atau didirikan oleh negara. Iya. Benar. Tapi khilafah itu janjinya Allah yang pasti akan tegak berdiri di atas bumi ini. Surat An-Nur ayat 55. Yang artinya, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai, dan Dia sungguh akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Siapa yang kufur setelah janji tersebut, mereka itulah orang-orang fasik. Enggak usah ikut sana, ikut sini yang enggak jelas. Mendingan perbaiki Islam iman, sehingga mencapai makom ihsan lewat para guru aulia, agar bisa menyambung dengan ruhani khotamul aulia, Imam Mahdi, sehingga kita masuk dalam kategori ikhwan akhir zaman. Proses khilafah itu berat, butuh pengorbanan dan perjuangan, dan akan banyak nyawa syahid dalam perjalanan panjang ini. Tapi itu nanti bersama Imam Mahdi. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, proses khilafah bersama Imam Mahdi itu berat, tidak mudah. Tanpa kita sadari, kita telah ada di masa proses khilafah, yang mana hanya orang-orang terpilih yang dapat petunjuk untuk berjuang nanti bersama Imam Mahdi. Insyaallah. Jadi tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi seperti apa yang disebutkan di dalam video ini ya teman-teman. Dan tanda-tanda menjelang kemunculan Imam Mahdi dari berbagai riwayat. Yang pertama, penuh kezaliman dan kerusakan dunia. Yang mana saat ini perang Israel-Iran yang sampai luar biasa merusak kedua belah negara. Apalagi nanti kalau Amerika ikut-ikutan menyerang Iran. Dan negara Arab, negara Islam akan ikut-ikutan perang juga bersama melawan Amerika Serikat dan Israel. Dan juga Iran bersama sekutunya China dan juga Rusia ikutan perang juga, maka disitulah terjadi perang besar, perang nuklir. Kita juga tidak tahu, wallahu alam bisawab. Yang jelas tanda-tanda hal-hal seperti itu bisa jadi menjadi sebuah pertanda dukhon, yang mana asap tebal dukhon keluar. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda dari perang nuklir yang akan terjadi teman-teman di perang dunia ketiga ini. Jadi penuhnya kezaliman dan kerusakan di dunia menjadi tanda-tanda menjelang kemunculan Imam Mahdi dari berbagai riwayat teman-teman semua. Kemudian yang kedua, pecahnya konflik besar di Timur Tengah. Ini sama persis sama dengan saat ini, yang mana perang Iran-Israel menjadi bukti kuat bahwasannya wallahu alam bisawab bisa jadi menjadi pertanda daripada munculnya Dajjal dan juga Imam Mahdi setelah perang dunia. Wallahu alam bisawab teman-teman. Kemudian munculnya panji hitam dari arah Khurasan. Bisa saja Iran, Israel berperang bersama Amerika, negara lain tidak ikut-ikutan dan tidak terjadi konflik dengan negara yang netral. Bisa saja munculnya panji hitam dari arah Khurasan ini. Munculnya panji hitam dari arah Khurasan. Bisa saja dari Afghanistan, dari Pakistan, atau dari manapun bisa saja teman-teman semua. Kemudian munculnya Sufyani dan Dajjal. Ya teman-teman, seperti itu. Kemunculan Sufyani dan Dajjal ini sama dengan kemunculan dukhon. Wallahu alam bisawab, bisa saja dukhon ini adalah nuklir. Ya, bisa saja. Kemudian suara dari langit menyeru nama Imam Mahdi. Wallahu alam bisawab. Yang jelas teman-teman, hanya Allah yang tahu mengenai kemunculan daripada pemimpin umat Islam di akhir zaman, yaitu sang Imam Mahdi. Seperti itu teman-teman semua. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Al-Qadri TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.